Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Berjumpa lagi dengan saya bersama Pak Hasan, belajar matematika di rumah, serasa di sekolah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang persamaan trigonometri. Ada 3 poin yang harus Anda kuasai pada materi ini. Yang pertama adalah persamaan trigonometri sinus. Kemudian yang kedua adalah persamaan trigonometri kosinus. Kemudian yang ketiga adalah persamaan trigonometri tangen. Baik, kita mulai materi yang pertama, yaitu persamaan trigonometri sinus. Nah, dalam bahasan kali ini, sengaja untuk menjelaskan materi ini, saya berikan contoh soal, kemudian saya bahas secara detail, sehingga nanti contoh ini bisa digunakan untuk mengerjakan soal yang lain. Baik, seperti apa contoh soalnya? Perhatikan tampilan berikut ini. Nah, soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan 1/2 untuk X berada pada interval 0 derajat sampai 360 derajat. Baik, seperti apa menyelesaikannya? Untuk soal seperti ini saya kategorikan soal yang sederhana, sehingga untuk menyelesaikan soal seperti ini tidak perlu menggunakan rumus. Kita cukup menggunakan rumus sudut-sudut yang berelasi. Nah, seperti apa detailnya? Yang pertama, kita lihat dulu pada soal diketahui bahwasannya X itu berada pada interval 0 sampai 360 derajat. Artinya apa? Artinya nilai X yang mungkin itu adalah di kuadran 1, kemudian di kuadran 2, di kuadran 3 atau kuadran 4. Nah, kemudian dari soal kita juga dapatkan bahwasannya sin X sama dengan setengah. Artinya nilai sinnya itu positif. Sehingga kalau sin itu positif, maka nilai sudutnya pasti terletak di kuadran 1 dan 2. Nah, maka berikutnya kita cari berapakah nilai sin X sama dengan setengah untuk X di kuadran 1, maka dengan mudah kita jawab, jawabannya adalah 30 derajat. Nah, sehingga karena yang kita tuju juga kuadran 2, maka kita menggunakan rumus sudut yang berelasi dengan kuadran, dari kuadran 2 ke kuadran 1, yaitu X sama dengan 180 dikurangi nilai sudut kuadran 1-nya, yaitu 30, sehingga menjadi X sama dengan 180 dikurangi 30, maka hasilnya adalah X sama dengan 150. Maka kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Baik, seperti itu untuk soal yang pertama. Nah, selanjutnya kita coba soal yang kedua. Nah, baik, yang kedua soalnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan negatif setengah akar 3 untuk X pada interval 0 sampai 360 derajat. Maka untuk soal ini masih dalam kategori soal yang sederhana, maka kita cukup menyelesaikan dengan rumus sudut-sudut yang berelasi saja. Maka yang pertama kita lihat interval X-nya itu antara 0 sampai 360. Maka kuadran yang mungkin 1 mungkin, 2 mungkin, 3 juga mungkin, 4 pun juga mungkin. Nah, kemudian karena diketahui di soalnya adalah sin X sama dengan negatif setengah akar 3, artinya nilai sinnya itu negatif, maka nilai sudut yang mungkin terletak di kuadran 3 dan kuadran 4. Seperti itu ya. Sehingga kita akan mencari berapakah
nilai X untuk sudut di kuadran 3. Nah, kalau kita langsung mencari nilai sudut di kuadran 3, mungkin kalau nggak hafal agak kesulitan. Maka sebaiknya kita cari dulu sudut di kuadran satunya. Seperti apa caranya? Maka caranya soal tadi dianggap saja seperti ini. Jadi sin X sama dengan tanda negatifnya diabaikan dulu sehingga menjadi sin X sama dengan setengah akar 3 saja. Diabaikan dulu tanda negatifnya, dianggap positif sehingga kita bisa mencari berapa nilai di kuadran satunya. Maka nilai kuadran satunya adalah 60 karena sin 60 itu adalah setengah akar 3. Nah, dengan demikian karena yang diminta oleh soal ada di kuadran 3, maka kita cari berapakah X di kuadran 3, maka kita menggunakan rumus sudut-sudut yang berelasi, yaitu X sama dengan 180 ditambah nilai sudut di kuadran 1, sehingga menjadi X sama dengan 180 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 240 derajat. Itu untuk nilai sudut di kuadran 3. Nah, berikutnya kita hitung di kuadran 4. Berapa nilainya? Menggunakan rumus sudut-sudut yang berrelasi juga, maka kita dapatkan di kuadran 4 nilai X-nya adalah X sama dengan 360 dikurangi 60, X sama dengan 300. Nah, seperti itu. Dengan demikian, himpunan penyelesaian untuk soal yang nomor 2 adalah 240 derajat dan 300 derajat. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami, tetap semangat ya. Baik, kita lanjutkan kepada soal yang nomor 3. Nah, ini nih baru menarik, ini soal yang nomor 3 ini di sini ada perbedaan dengan soal yang pertama dan yang kedua. Seperti apa lengkapnya? Ini saya bacakan dulu. Misalkan yang nomor 3 ini diketahui seperti ini, ya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sinus 2x sama dengan negatif setengah untuk nilai X berada pada interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, dalam soal nomor 3 ini saya kategorikan walaupun sepertinya sederhana, tapi ini saya anggap soalnya sudah tidak sederhana lagi. Kenapa kok seperti itu? Karena di sini tuh sinnya 2x. Kalau soal sebelumnya masih sin x, maka ini sudah dalam kategori yang kompleks. Maka seperti apa menyelesaikannya? Maka untuk menyelesaikan soal yang modelnya seperti ini sebaiknya menggunakan rumus persamaan trigonometri sin. Nah, kenapa kok seperti itu? Apakah tidak bisa cukup menggunakan rumus sudut-sudut yang berelasi? Nah, kalau dicoba dikerjakan dengan sudut-sudut berrelasi saja tanpa menggunakan konsep rumus persamaan trigonometri, maka nanti ada beberapa himpunan penyelesaian yang tidak diketahui, artinya tidak bisa didapatkan ya. Padahal seharusnya masuk menjadi penyelesaiannya. Baik, seperti apa kita selesaikan menggunakan rumus? Yang pertama, saya berikan rumusnya dulu. Rumus persamaan trigonometri sinus. Baik, ada dua rumus. Ini cuma beda satuan saja. Yang bagian atas ini menggunakan satuan derajat, kemudian yang bagian bawah ini menggunakan satuan pi radian. Nah, baik, rumus yang pertama dalam satuan derajat seperti ini. Jadi jika sin X sama dengan sin P, maka nilai X-nya ada dua ya. Yang pertama adalah X sama dengan P plus K kali 360 derajat. Kemudian rumus yang kedua, X sama dengan 180 derajat dikurangi P ditambah K kali 360 derajat. Nah, K itu apa? K itu adalah bilangan bulat ya. Nanti dalam penggunaannya K-nya bisa kita coba-coba ya. Itu rumus dua-duanya ini harus terpenuhi ya, harus dipakai dua-duanya ya. Kemudian rumus yang kedua dalam satuan pi radian, maka tinggal diubah saja menyesuaikan. Jika sin X sama dengan sin P, maka X-nya sama dengan P plus K kali 2pi.
Karena 360 derajat itu sama dengan 2pi radian ya lengkapnya ya. Kemudian rumus yang kedua, X sama dengan 180 derajatnya diganti dengan setengah pi dikurangi pi ditambah K kali 2pi. Dan ingat, jangan lupa bahwasanya K ini adalah anggota bilangan bulat. Nah, baik, seperti apa penggunaannya? Kita coba pembahasan untuk soal nomor 3 ini. Nah, perhatikan, pada soal nomor 3 ini diketahui adalah sin 2x sama dengan negatif setengah. Seperti itu ya. Nah, maka di sebelah kanan atau ruas kanan itu kita harus rubah juga dalam model sin berapa yang nilainya negatif setengah. Nah, untuk bisa memahami itu tetap menggunakan rumus sudut yang berelasi ya. Untuk mengetahui sudut berapa yang nilai sinusnya adalah negatif setengah. Kalau sinus itu kan kita ketahui bahwasanya kalau negatif itu ada di kuadran 3 dan kuadran 4. Maka kita bisa mencari nilai sudutnya di kuadran 3 misalkan ya. Maka didapatkan bahwa kalau di kuadran 3 nilai sin itu nilainya negatif setengah adalah 240 derajat. Karena sin 240 derajat itu hasilnya adalah negatif setengah. Nah, setelah itu maka kita tulis menjadi sin 2x sama dengan sin 240 derajat. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, baru setelah itu ini sudah berbentuk seperti rumus tadi, yaitu sin x sama dengan sin p. Cuma dalam hal ini x-nya ganti 2x, kemudian p-nya diganti 240 derajat. Dengan demikian ada dua rumus. Rumus yang pertama adalah berlaku seperti ini. 2x sama dengan 240, jangan lupa plus K kali 360 derajat. Seperti itu. Nah, berikutnya seperti apa? Karena kita mau mencari X, maka cukup kita bagi semua dengan 2. Artinya ruas kiri dibagi dengan 2, kemudian ruas kanan juga dibagi dengan 2. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 120 derajat ditambah K kali 180. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita coba nilai K ini berapa. Karena kan kita tahu tadi bahwa K itu adalah bilangan bulat. Nah, kita coba saja. Maka berikutnya kita coba K-nya 0. Nah, kalau K-nya 0, maka nanti didapatkan X sama dengan 120 ditambah 0 kali 180. Maka hasilnya menjadi X sama dengan 120 derajat. Kemudian, apakah ini memenuhi? Memenuhi, karena yang diminta X-nya itu pada interval 0 sampai 360, dengan memenuhi. Maka kita teruskan lagi, kita coba dengan K sama dengan 1. Berapa nilai X-nya? Maka kalau dimasukkan ke rumus sebelumnya tadi, maka X sama dengan tadi 120 gitu ya. Kemudian ditambah dengan 1 kali 180. Sehingga hasilnya X-nya adalah 300 derajat. Apakah memenuhi? Masih memenuhi. Karena interval X yang diminta di soal adalah 0 sampai 360 derajat. Berikutnya kita coba lagi dengan K2 ya. Kalau K-nya 2, maka didapatkan X sama dengan 120 ditambah dengan 2 kali 180. Maka nanti kalau dihitung ini pasti melebihi 360 karena menjadi 120 ditambah 360. Maka melebihi ya. Kalau dihitung nanti nilainya X sama dengan 480. Sehingga ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena melebihi interval X yang diminta. Seperti itu. Ini masih rumus yang pertama. Artinya, dari rumus yang pertama kita dapatkan dua nilai, yaitu 120 derajat dan 300 derajat. Nah, berikutnya, rumus yang kedua adalah dengan cara yang sama kita dapatkan 2X sama dengan gitu ya. 180 derajat dikurangi 240 derajat ditambah K kali 360. Oke, seperti itu. Selanjutnya dengan cara yang sama kita sederhanakan menjadi 2X sama dengan negatif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, berikutnya kita bagi semua dengan 2 sehingga menjadi X sama dengan negatif 30 derajat plus K kali
180 derajat. Nah, berikutnya seperti yang saya sampaikan tadi di awal, karena K itu adalah bilangan bulat, maka kita coba nilai K-nya anggota bilangan bulat. Kita coba saja nilai K-nya dengan 0, maka didapat X sama dengan negatif 30, ya, plus 0 ya. Maka cukup kita tuliskan X sama dengan negatif 30. Ini tidak memenuhi, kenapa? Karena nilai X yang diminta oleh soal ada pada interval 0 sampai dengan 360 derajat. Berikutnya, kita coba kalau K-nya 1, maka berapa hasil X-nya? Nah, silakan dihitung, maka nanti didapatkan X-nya itu nilainya adalah 150 derajat. Memenuhi ya pada intervalnya. Berikutnya kita coba lagi, nilai K-nya sama dengan 2. Maka kita dapatkan nilai X-nya adalah 330 derajat. Masih memenuhi. Kita coba lagi, nilai K-nya sama dengan 3. Nah, kalau nilai K-nya 3, nanti didapatkan X ini sama dengan negatif 30 ditambah 3 kali ya 180. Jadi 3 kali 180 itu sama dengan ya, 540 ya. Kalau dikurangi dengan 30 ya hasilnya 510. Demikian ini tidak memenuhi karena sudah melebihi 360 derajat. Dengan demikian himpunan penyelesaian yang kita ambil adalah nilai X yang memenuhi berapa saja. Oke, berarti HP-nya adalah yang memenuhi 120 derajat, kemudian 150 derajat, kemudian 300 derajat, dan 330 derajat. Demikian untuk soal yang nomor 3. Nah, selanjutnya tetap semangat untuk memahami dengan baik, maka tetap butuh variasi soal yang. Untuk soal nomor 4, kita juga harus menggunakan rumus persamaan triplex ya. Diminta mencari himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sinus seperti ini, yaitu 2 sin 3x negatif 15 derajat sama dengan akar 2 untuk X pada interval 0 sampai dengan 360 derajat. Maka seperti apa langkah-langkahnya? Baik, kita coba kerjakan pelan-pelan saja. Yang pertama kita tulis kembali soalnya, yaitu 2 sinus 3x min 15 derajat sama dengan akar 2. Nah, berikutnya kita bagi semua dengan 2, kita dapatkan sinus 3x negatif 15 sama dengan setengah akar 2 ya. Nah, kemudian setelah seperti ini dengan cara yang sama kita menggunakan rumus, maka di ruas kanannya kita rubah sinus berapa yang nilainya setengah akar 2. Maka ini mudah ya, ini karena nilai sinnya positif, ambil aja di kuadran satunya saja, maka hasilnya adalah sinus 45. Karena sinus 45 itu nilainya adalah setengah akar 2. Nah, berikutnya kita dapatkan persamaan, yaitu sinus 3x min 15 derajat sama dengan sinus 45. Maka kita gunakan pertama rumus yang pertama, kita dapatkan 3x negatif 15 sama dengan 45 plus K kali 360 derajat. Nah, baik, selanjutnya karena kita mencari nilai X, maka yang pertama dipindah dulu ya, negatif 15-nya ke sebelah kanan. Nah, sehingga menjadi 45 tambah 15, maka hasilnya 60. Sehingga dapat ditulis 3x sama dengan 60 plus K kali 360 derajat. Nah, selanjutnya karena yang diminta adalah nilai X, maka cukup dibagi semua ruasnya dengan 3, maka didapatkan X sama dengan 20 derajat ditambah K kali 120 derajat. Nah, selanjutnya setelah tadi didapatkan rumusnya, karena K itu bilangan bulat, maka kita coba-coba lagi nilai K-nya, kemudian dicari nilai X yang memenuhi kepada interval yang diminta. Baik, kita coba mulai K-nya 0. Kalau K-nya 0, berapa hasilnya?
maka hasilnya adalah X sama dengan 20. Ya, silakan nanti dicek lagi rumusnya tadi, karena nanti kan sebelah kanannya 0 kali 120 jadi 0 ya. Kemudian kalau K-nya 1 didapatkan X sama dengan 20 ditambah 1 kali 120. Maka kalau dihitung X-nya adalah 140. Kemudian ini masih memenuhi ya. Kemudian untuk K-nya 2 seperti apa? Kalau K-nya 2 dimasukkan X sama dengan 20 derajat ditambah dengan 2 kali 120. Maka hasilnya 2 kali 120 itu 240. Ditambah lagi dengan 20, maka hasilnya 260. Ini masih memenuhi ya. Kemudian kalau K-nya 3, apakah memenuhi? Kita lihat saja. Kalau K-nya 3, nanti kan di belakangnya itu kan sudah 3 kali 120. Itu sudah 360. Nah, ditambah dengan 20 pasti melebihi 360 ya. Maka untuk K-nya 3 nilai X-nya tidak memenuhi, maka ya nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Maka untuk rumus yang pertama kita dapatkan 3 penyelesaian, yaitu 20 derajat, 140 derajat, dan 260 derajat. Nah, kemudian untuk yang rumus yang kedua didapatkan 3X min 15 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 45 derajat ditambah K kali 360. Nah, berikutnya kita sederhanakan menjadi 3X min 15 sama dengan 135 derajat plus K kali 360 derajat. Oke, dengan cara yang sama dengan rumus sebelumnya tadi, dipindah saja negatif 15-nya ke sebelah kanan menjadi plus, sehingga 135 ditambah 15 menjadi 150. Kemudian karena kita mencari nilai X, maka kita bagi semua ruas dengan 3. Kita dapatkan X sama dengan 50 derajat ditambah dengan K kali 120 derajat. Nah, itu rumus yang kedua. Nah, dengan demikian kita coba-coba lagi nilai K-nya berapa agar nilai X-nya memenuhi kepada interval yang diminta, yaitu 0 sampai 360 derajat. Nah, kita coba aja dengan K-nya 0. Baik, kalau K-nya 0, kita coba, maka menjadi 50 derajat tambah 0 ya, karena K-nya 0 ya, sehingga dapat 50, memenuhi ya. Kemudian untuk K-nya 1, kita masukkan lagi ke rumus di atas itu. Maka didapat nanti 50 ditambah 1 kali 120. Berarti sama dengan 50 ditambah 120. Maka hasilnya 170 ya. Kemudian masih memenuhi. Selanjutnya coba lagi dengan K-nya 2. Nah, kalau K-nya 2 maka didapat 50 ditambah ini ya 240. Nah, maka hasilnya adalah 290. Kemudian kalau K-nya 3, nah, ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena kalau K-nya 3 ini menjadi X sama dengan 50 kali 3 kali 120. 3 kali 120 itu sudah 360. Kalau tambah 50 menjadi 410, maka tidak memenuhi. Maka tidak apa-apa, nggak usah ditulis. Maka untuk rumus yang kedua, kita punya nilai X yang memenuhi adalah 50 derajat, 170 derajat, dan 290 derajat. Dengan demikian, himpunan penyelesaian untuk soal yang nomor ini, nomor 4 tadi ini ya, maka hasilnya adalah 20 derajat, 50 derajat, 140 derajat, 170 derajat, 260 derajat, dan 290 derajat. Baik, seperti itu pembahasan yang nomor 4. Nah, baik, selanjutnya untuk persamaan trigonometri sinus, ini sudah 4 soal, sudah mewakili. Ini saya anggap sudah mewakili. Nanti silakan dicoba-coba lagi dengan soal yang lain untuk lebih bisa paham. Nah, selanjutnya setelah kita paham tentang persamaan trigonometri sinus, berikutnya kita masuk ke bahasan yang kedua, yaitu persamaan trigonometri kosinus. Baik, seperti apa perbedaannya antara persamaan trigonometri sinus dan kosinus? Ya, perhatikan tampilan selanjutnya ini. Nah, untuk soal persamaan trigonometri kosinus ini, saya berikan satu contoh soal yang sudah artinya bervariasi soal itu, yaitu seperti ini ya. Tentukan himpunan penyelesaian
dari persamaan 2 plus 6 cos 4x plus 20 derajat sama dengan 1. Untuk interval 0 sampai dengan 180. Nah, perhatikan, ini hati-hati untuk soal nomor 2 ini saya cuma minta nilai x-nya pada interval 0 sampai 180 derajat. Nah, maka seperti apa caranya? Maka kalau soal sudah kompleks seperti ini, tetap saya sarankan menggunakan rumus persamaan trigonometri kosinus. Seperti apa rumusnya? Baik, perhatikan. Hampir sama dengan sinus tadi, ada dua model rumus, artinya pakai satuan derajat, satunya pakai satuan pi radian. Untuk yang satuan derajat, rumusnya adalah, jadi jika cos x sama dengan cos p, maka x sama dengan p plus k kali 360 derajat. Kemudian rumus yang kedua, x sama dengan negatif p plus k kali 360 derajat. Atau boleh ditulis seperti ini, digabungkan ya, x sama dengan plus minus gitu boleh, plus k kali 360 derajat. Memang sengaja ini saya pisah biar nanti dalam pengerjaannya lebih mudah. Kemudian dengan cara yang sama, kalau kita konversi satuannya dalam satuan pi radian, maka didapatkan rumusnya yaitu jika cos x sama dengan cos p, ya, maka didapatkan rumus yang pertama adalah x sama dengan p plus k kali 2pi, ya, karena 360-nya itu sama dengan 2 pi radian. Kemudian rumus yang kedua didapatkan x sama dengan negatif p ditambah k kali 2 pi, ya. Nah, ini rumus untuk persamaan trigonometri kosinus. Jadi diperhatikan perbedaannya apa antara rumus trigonometri sinus dan rumus trigonometri kosinus. Diperhatikan betul modelnya agar tidak salah penggunaannya. Baik, selanjutnya bagaimana penyelesaian soal ini dengan rumus persamaan trigonometri kosinus, ya. Baik, di soalnya disebutkan seperti ini ya, maka langkahnya yang pertama disederhanakan dulu. Yang pertama, 2-nya dipindah ke ruas kanan menjadi negatif 1, nanti plus 2-nya menjadi negatif 2 sehingga jadi negatif 3, ya. Sehingga didapat 6 cos 4x plus 20 sama dengan negatif 3. Nah, selanjutnya 6-nya dipindah ruas ke kanan atau dibagi dengan 6 semua, maka didapat cos 4x plus 20 sama dengan min 3/6 atau diserahkan jadi min 1/2. Baik, selanjutnya dengan cara yang sama kayak tadi ya, maka dicari sudut berapa, cos sudut berapa yang nilainya itu negatif setengah, maka kita dapatkan nilai sudutnya adalah cos 120, ya. Karena cos 120 itu nilainya negatif setengah. Ini hati-hati, negatif, maka sudutnya di kuadran 2, ya. Maka saya ambil kuadran 2. Walaupun sebenarnya bisa di kuadran 2, bisa di kuadran 3, ya, kalau nilai kosinus itu negatif, ya. Nah, baik, selanjutnya setelah didapatkan cos 4x plus 20 sama dengan cos 120, kita gunakan rumus yang pertama, ya. Maka kita dapatkan 4x plus 20 sama dengan 120 plus k kali 360. Selanjutnya kita pindah 20-nya ke sebelah kanan, ya. Sehingga menjadi 4x sama dengan 100 plus k kali 360. Kemudian kita bagi semua dengan 4 sehingga didapatkan x sama dengan 25 plus k kali 90. Nah, setelah itu dengan cara yang sama kita coba k-nya bilangan bulat, kita coba dari 0, maka kita dapatkan kalau k-nya 0 maka x-nya sama dengan 25, ya. Kemudian silakan dihitung lagi, kalau k-nya 1 kita dapatkan x-nya sama dengan 115. Selanjutnya untuk k-nya 2 kita dapatkan x-nya 205. Maka diperhatikan karena interval di soal itu yang diminta x-nya berada pada 0 sampai 180, maka untuk k-nya 2 yaitu x sama dengan 205 ini tidak memenuhi, ya.
Maka selanjutnya untuk K-nya 3 pun tidak akan memenuhi, maka tidak usah diteruskan. Maka untuk rumus yang pertama ini, nilai X yang memenuhi cuma 25 dan 115. Kemudian kita lanjutkan ke rumus yang kedua, kita dapatkan 4X plus 20 sama dengan negatif 120 plus K kali 360. Nah, kemudian kita bagi semua dengan, atau pindah dulu 20-nya ke sebelah kanan sehingga menjadi negatif 140 di sana. Kemudian kita dapatkan 4X sama dengan negatif 140 derajat ditambah K kali 60 derajat. Selanjutnya kita bagi semua dengan 4, maka didapatkan X sama dengan negatif 35 derajat plus K kali 90. Nah, dengan cara yang sama, kita coba lagi nilai K-nya anggota bilangan bulat. Kita ambil K-nya 0 misalkan. Kalau K-nya 0, maka didapatkan X-nya adalah negatif 35. Nah, makanya tidak memenuhi. Maka tadi di tampilan itu tidak saya ambil K-nya 0 ya. Maka kalau K-nya 1, maka didapatkan X-nya sama dengan 55. Nah, selanjutnya kalau K-nya 2, didapatkan X-nya 145. Nah, sedangkan kalau K-nya ini 3, maka X-nya ini pasti melebihi 180 ya. Kok bisa? Ya, kita coba saja kalau K-nya 3, jadi 3 kali 90 itu 270. Nah, kalau 270 dikurangi 35, 235, maka melebihi 180. Padahal dalam soalnya diminta X-nya itu pada interval 0 sampai 180, sehingga untuk K-nya 3 tidak memenuhi nilai X-nya. Maka nilai himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah 25 derajat, 55 derajat, 115 derajat, dan 145 derajat. Baik, seperti itu untuk pembahasan materi persamaan trigonometri kosinus. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir adalah persamaan trigonometri tangan ya. Untuk materi persamaan trigonometri tangan, tetap saya berikan satu contoh soal yang mewakili juga, insya Allah ya, seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 plus akar 3 tangan 3x min 15 derajat sama dengan 3 ya, untuk interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan Pi. Nah, dalam soal ini perhatikan bahwasannya X-nya ini diminta dalam interval dengan satuan pi radian. Nah, maka sebaiknya nanti penyelesaiannya atau nilai X-nya harus dalam satuan radian juga, satuan pi radian juga. Baik, seperti apa penjelasannya? Maka tetap dalam konteks ini, kalau soalnya sudah kompleks, maka kita harus menggunakan rumus persamaan trigonometri tangan. Seperti apa rumusnya? Nah, perhatikan di dalam rumus yang sudah saya kasih kotak itu. Jadi jika tangan X sama dengan tangan P, maka X sama dengan P plus K kali 180 derajat. Itu dalam satuan derajat. Atau kalau dikonversi dalam satuan pi radian menjadi X sama dengan P plus K kali Pi. Nah, perhatikan untuk pengali di belakang itu kalau tangan itu 180 derajat. Nah, sedangkan tadi untuk yang sinus sama kosinus itu pengalinya adalah 360 derajat. Baik, selanjutnya kita coba terapkan rumus tangan ini untuk menyelesaikan soal yang tadi. Seperti ini penjelasan lengkapnya. Ya, kita tulis kembali soalnya, yaitu 2 plus akar 3 tangan 3x. Nah, karena soal tadi diminta dalam satuan pi radian, maka seluruh soalnya ini saya konversi dalam satuan pi radian, sehingga yang 15 ini kita konversi juga ke satuan pi radian, maka didapatkan 1/12 pi. Nah, dari mana ini? Nah, sebenarnya untuk mengkonversi satuan sudut ke satuan pi radian ini cukup begini.
kalau 15 derajat berapa pi radian? Maka caranya 15 derajat dibagi 180 derajat kali pi, seperti itu ya. Maka kalau disederhanakan menjadi 1/12 pi ya. Nah, berikutnya 2 itu pindah ruas sehingga menjadi negatif 2, sehingga nanti 3 dikurangi 2 itu jadi 1, sehingga persamaannya menjadi akar 3 tangan 3x min 1/12 pi sama dengan min 1 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita bagi semua ruasnya dengan akar 3 sehingga menjadi tangan 3x min 1/12 pi sama dengan 1/3 akar 3 ya. Nah, setelah seperti ini ya, dengan cara yang sama dengan sebelumnya, maka ruas kanannya yang 1/3 akar 3-nya kita nyatakan dalam tangan. Artinya tangan berapa yang nilainya adalah 1/3 akar 3. Nah, 1/3 akar 3 itu tandanya positif, maka tangan itu kalau positif yang mungkin di kuadran 1 dan kuadran 3. Maka kita cari saja yang mudah, yaitu di kuadran 1. Berapa sudutnya? Maka sudutnya adalah 30 derajat. Maka kita dapatkan bahwa tangan 3x min 1/12 pi sama dengan tangan 30 derajat. Nah, selanjutnya karena tadi diminta dalam pi, maka 30 derajat ini saya konversi juga dalam satuan pi radian ya. Maka didapatkan menjadi tangan 3x min 1/12 pi sama dengan tangan, nah 30 derajat itu berarti kalau ngubah ke pi menjadi 30 derajat per 180 derajat kali pi, sehingga menjadi tangan 1/6 pi. Nah, setelah dapat seperti ini, maka kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, seperti apa rumusnya? Ini rumusnya cuma 1, jadi lebih cepat selesai daripada kita menggunakan rumus sin atau cos. Maka kita dapatkan sesuai rumusnya 3x min 1/12 pi sama dengan 1/6 pi plus k kali pi ya, sesuai rumusnya yang menggunakan satuan pi ya, atau lengkapnya pi radian. Nah, setelah itu min 1/12 pi nya kita pindah ruas sehingga menjadi 1/6 pi ditambah 1/12 pi. Ini kalau dijumlahkan dibikin per 12-an ya, nyebutnya dibikin 12 sehingga nanti menjadi 3/12, sehingga kalau disederhanakan menjadi 1/4 pi, sehingga akhirnya dituliskan menjadi 3x sama dengan 1/4 pi ditambah k kali pi. Nah, selanjutnya karena yang diminta adalah x, maka kita bagi dengan 3 semua, maka didapatkan x sama dengan 1/12 pi plus k kali 1/3 pi. Nah, selanjutnya setelah seperti ini kita coba-coba berapakah nilai k-nya ya. Karena k-nya adalah dalam bulat. Nah, selanjutnya kita coba untuk nilai k-nya, kita coba k-nya 0. Maka kalau k-nya 0 kita dapatkan yang pertama adalah x-nya 1/12 pi, ini memenuhi ya. Kemudian untuk k-nya 1 kita coba lagi hitung, nanti silahkan dicek ya, maka x-nya didapatkan menjadi 5/12 pi. Selanjutnya kalau k-nya 2, maka didapatkan x-nya adalah 9/12 pi. Ini masih memenuhi ya, karena yang diminta intervalnya adalah antara 0 sampai pi ya. Selanjutnya kalau k-nya 3 ini tidak memenuhi ya, maka himpunan penyelesaian untuk soal ini adalah yang pertama 1/12 pi, kemudian yang kedua 5/12 pi, kemudian yang terakhir adalah 9/12 pi. Nah, demikian pembahasan soal tentang persamaan trigonometri sinus, persamaan trigonometri kosinus, dan persamaan trigonometri tangan. Nah, selanjutnya untuk mereview apa tadi yang saya sampaikan, saya berikan rangkuman rumus persamaan trigonometri itu ya. Saya tampilkan seperti ini, silakan bisa dilihat, kemudian dihafalkan, dibandingkan ya, apa perbedaannya yang agar tidak salah masang ya. Yang jelas kalau sin dan cos itu, kalau sin itu rumusnya ada 2, yaitu x sama dengan p plus k kali 360 sama x sama dengan P plus 180 dikurangi P plus K kali 360. Sedangkan kalau kosinus itu rumusnya X sama dengan P plus K kali 360
Yang kedua, X sama dengan min P plus K kali 360. Kemudian kalau tangan itu rumusnya cuma satu, yaitu X sama dengan P plus K kali 180. Nah, diperhatikan ini untuk pengalinya, untuk sin dan cos itu 360, sedangkan untuk tangan itu pengalinya adalah 180. Itu diperhatikan ya. Kemudian kalau hanya diminta dalam konversi ke pi, silakan diatur di konversi ke pi. Nah, seperti itu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih pahamnya silakan nanti dicoba lagi soal-soal yang lain, dibaca lagi materi yang saya berikan. Silakan juga cari referensi yang lain, cari di YouTube, cari di Google, atau bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat belajar bersama Pak Hasan. Belajar matematika di rumah, serasa di sekolah. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.